Shalom, selamat pagi, selamat bergabung dengan Menara Doa Pagi. Saya ajak kita semua sama-sama kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan mengalami hadirat Tuhan. Percayalah, dalam hadirat Tuhan ada kekuatan, ada ketenangan, ada hikmat, ada penyertaan Tuhan yang membuat kita kuat menjalani hidup ini. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Mari katakan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri,
Kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Saat badai menderu, saat ada masalah mendatangi kita, yang kita perlukan adalah Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Engkau tidak membutuhkan kekuatan manusia yang paling utama, tapi engkau membutuhkan Tuhan Yesus. Saat badai menderu, saat topan datang menerpa pernikahanmu, menerpa keluargamu, menerpa usahamu, menerpa kesehatanmu, badai topan terus menerus yang datang padamu. Saat ini yang kita butuhkan adalah Tuhan Yesus. Dengan kita datang kepada Bapa, Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Mari kita datang kepada Bapa, Dia mendengarkan seruan hati kita. Kita datang kepada Tuhan Yesus. Seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewati lembah kekelaman-Mu, lewat lembah gelap, ada Tuhan Yesus menemani. Kau temani aku. Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa.
mengalir kuasa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Terima kuasa daripada Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Saudara, saat tiada jalan, ada jalan dari Tuhan. Mari kita datang menyembah Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya saat tiada jalan, Engkau ada di sana. Engkau memberi jawaban. Kami datang, kami berserah, kami percaya padamu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, mengalir kepada anak-anak-Mu yang menyaksikan sosial media ini. Berkatilah dengan kekuatan-Mu, berkatilah dengan hadirat-Mu. Kami butuh Tuhan, kami butuh tuntunan. Temani kami Tuhan, temani setiap anak-anak-Mu yang lagi susah, yang lagi terluka kecewa. Tuhan, Engkau menerangi, terangilah pikiran kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu seluruh hidup kami. Kami percayakan padamu, Engkaulah kekuatan kami. Diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan. Hamba-Mu serahkan semua keluarga sosial mediaku. Ku serahkan dalam tangan-Mu. Beri mereka hikmat, beri mereka ketenangan, beri mereka kekuatan, keyakinan. Penyertaan-Mu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kuatkan yang lemah, kuatkan yang putus asa, kuatkan mereka yang lagi sedang sedih, mereka yang terpuruk, mereka yang susah dalam pernikahan, mereka yang susah karena suaminya, mereka yang susah karena ulah istrinya. Hamba-Mu berdoa, berilah mereka hikmat Allah, berilah mereka kekuatan, berkatilah mereka Tuhan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Hamba-Mu serahkan setiap mereka Tuhan yang terluka hati mereka. Sembuhkan luka batin mereka, sembuhkan luka batin mereka.
Sembuhkan segala luka di hati mereka. Setiap umat-Mu yang menyaksikan tayangan ini, baik dimanapun mereka lewat sosial media apapun, hamba-Mu berdoa. Hamba-Mu merasakan ada banyak istri-istri yang terluka, stres, bahkan ada yang frustrasi. Mereka mengalami kesulitan mendampingi suami. Mereka memiliki suami yang sulit. Ada yang memiliki istri yang sulit. Tuhan, di dalam tangan-Mu tidak ada yang sulit. Di dalam tangan-Mu semuanya bisa. Kalau kami datang kepada Tuhan, kalau kami berserah kepada Tuhan, yang sulit Tuhan berikan kami hikmat. Mereka yang frustrasi, baik di dalam pernikahan, di dalam mendidik anak, di dalam membangun hubungan keluarga mertua, di dalam kesehatan mereka, mungkin sakit penyakit yang banyak menghampiri mereka, di dalam usaha, pekerjaan, keuangan mereka, bagaimanapun keadaan sulitnya mereka, hamba-Mu percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Buatlah mereka meletakkan harapan kepada Tuhan, sehingga mereka tidak akan pernah kecewa. Karena di dalam Tuhan Yesus ada jawaban. Di dalam Tuhan Yesus ada harapan. Hamba-Mu berdoa, saat tidak ada jawaban, saat tidak ada harapan, ada Tuhan Yesus di sana. Biarlah setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan, setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman, yang ikut di dalam live ini, hamba-Mu berdoa, turunlah kasih karunia Tuhan. Dimanapun mereka, di desa manapun, di kota manapun mereka, kapanpun, siapapun yang menyaksikan ini, hamba-Mu berdoa, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit diberikan kesembuhan, yang miskin Tuhan berikan perkaya kehidupan mereka, yang bodoh diberikan hikmat kepintaran, sehingga setiap mereka di dalam Tuhan Yesus mereka kuat, mereka cakap menanggung segala perkara. Kami percaya saat tiada jalan, ada jalan di dalam Tuhan Yesus. Engkau memberi jalan saat tiada jalan. Hari ini saya akan membawa firman Tuhan. Orang benar, anak cucunya tidak akan meminta-minta. Saya rindu setiap kita bisa diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini dari Mazmur pasal yang ke-37. Mazmur 37 ayat yang ke-25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Saudara, tema hari ini saya berikan adalah anak cucunya tidak akan meminta-minta. Saudara, orang benar anak cucunya tidak akan meminta-minta. Ayat ini memberikan garansi kepada kita. Memberikan garansi kepada kita. Tolong Asih. Memberikan garansi kepada kita bahwa orang yang hidupnya benar, tidak akan meminta-minta. Bahkan ada garansi yang dikatakan di sini, anak cucunya tidak akan meminta-minta. Nah, saya mengajak semua kita, mari kita imani apa yang disampaikan oleh firman Tuhan ini. Kalau kita hidup benar dalam Tuhan, hidup kita tidak akan meminta-minta. Anak cucu kita tidak akan meminta-minta. Oleh karena itu, setiap kita mengaminkan. Saya ketika merenungkan firman ini, saya sangat diberkati. Saya imani. Apa yang dikatakan Mazmur 37 ayat 25 ini adalah tulisan Raja Daud. Bagaimana Raja Daud memiliki iman yang percaya ini suara Tuhan. Yang dia pegang dengan satu janji Tuhan. Bahwa anak cucunya tidak akan meminta-minta. Orang-orang benar tidak akan meminta-minta.
Oleh karena itu saya mengajak setiap saudara hari ini untuk sama-sama mengaminkan ayat ini. Bahkan dikatakan pada ayat yang ke-26 dikatakan, Mazmur 37 ayat yang ke-26, bahwa anak cucu kita akan menjadi berkat. Anak cucu kita akan menjadi berkat. Anak cucu kita akan menjadi berkat. Jadi ayat ini sangat menjadi pegangan dalam hidup saya. Saya ajak semua jemaat yang menyaksikan ini. Ingatlah, orang benar, anak cucunya tidak akan meminta-minta. Bahkan Mazmur 37 ayat 26 dikatakan anak cucunya akan menjadi berkat gimana dia berada. Kita teringat firman Allah yang disampaikan Tuhan kepada Abraham. Bahwa Abraham adalah keturunan orang percaya. Bahwa dimanapun dia berada akan menjadi berkat. Anak cucunya akan menjadi berkat. Mungkin fakta hidup kita saat ini, kita sedang kekurangan uang. Fakta hidup kita saat ini sedang mengalami kesulitan keuangan, kesulitan usaha, atau keadaan kesusahan yang sangat berat dalam hidup kita. Saya ajak, jangan putus asa, jangan menyerah. Percayalah, janji Tuhan iya dan amin. Tuhan pasti akan menggenapi janjinya bahwa orang benar, anak cucunya tidak akan meminta-minta. Orang benar, anak cucunya akan menjadi berkat. Sesuai dengan Mazmur 37 ayat 25 sampai 26. Nah, Pak Pendeta, realitanya kami ini susah uang. Realitanya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ikut Tuhan. Realitanya kami minjam sana, minjam sini. Kami kesulitan untuk makan aja pun sulit. Beli sesuatu pun sulit, menyekolahkan anak pun sulit. Saudara, Roma 1 ayat 17 bilang begini, orang benar hidup oleh iman. 2 Korintus 4 ayat 13 bilang begini, orang yang beriman memperkatakan imannya. Saudara, jangan sering mengungkapkan situasi sulitmu dengan nada mengeluh, dengan nada menerangkan situasi sulitmu dan akhirnya engkau berkeluh kesah dan akhirnya mengasihani diri sendiri. Victim mentality. Jangan sampai seperti itu. Saya mengajak setiap kita semua, coba apa yang menjadi kenyataan, apa yang menjadi fakta hidupmu, percayalah lewat imanmu bisa berubah itu. Pengkhotbah 3 ayat 11 bilang begini, semua indah pada waktunya. Semua indah pada waktunya. Maka 2 Korintus 5 ayat 7 berkata, orang benar hidup oleh iman, bukan oleh apa yang dilihatnya. Bukan dengan apa yang saya lihat sekarang saya hidup. Saya hidup oleh iman saya. Saudara, saya ajak kita tiap hari hidup oleh iman. Tiap hari hidup oleh iman. Ingat, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau saya berkata saya hidup oleh iman, maka perbuatan saya itu juga harus ikut. Bahwa perbuatan saya itu menjadi bukti iman saya kepada sesama saya. Oleh karena itu, kalau situasi saat ini, katakanlah lagi mengalami kesulitan keuangan, ada banyak keluarga-keluargaku yang di sosial media bilang, Pak Pendeta doakan, keuangan kami sangat sulit, kami sangat terpuruk, kami keadaan sangat mengalami kesusahan. Pesanku, jauhkan dari mulut kita mengeluh. Jauhkan dari mulut kita mengeluh. Karena 1 Korintus 10 ayat 10 bilang begini. Karena orang Israel mengeluh, maka orang Israel itu binasa, mati di padang gurun. Jadi saya bisa katakan, orang yang mengeluh itu akan mendatangkan kelemahan. Orang yang mengeluh itu akan mendatangkan kematian dalam hidupnya. Kematian semangat, kematian sukacita. Sehingga dalam menjalani hidup yang tidak mudah ini, saya tahu banyak ekonomi kita sedang mengalami gejolak. Tapi janji Tuhan ya dan amin. Bahwa orang benar, anak cucunya tidak akan peminta-minta. Imani itu. Imani itu. Iman itu akan mengalahkan fakta. Iman itu akan membuat saudara bergerak dengan cara Tuhan. Sehingga kalau saudara jualan, jualan dengan semangat, jualan dengan sukacita, jualan dengan beriman. Jadi ketika ibu jualan online atau onsite,
saudara jualan, berjualanlah dengan iman. Seperti saya sekarang khotbah, saya berkhotbah dengan iman. Saya tidak berkhotbah dengan perasaan saya. Walaupun ada perasaan saya pakai tentunya, tetapi saya dikuasai oleh iman. Iman percaya kepada Tuhan. Sehingga imanilah anak cucumu akan naik. Sebagaimana dalam kitab Ulangan dikatakan, Ulangan pasal yang ke-28 ayat 13 sampai 14. Kalau kita hidup sesuai dengan firman Allah, maka dikatakan kita akan naik dan naik tidak turun. Kalau sekarang pun turun, jangan mengeluh. Percaya aja janji Tuhan. Selalu perkatakan, aku naik, anak cucuku diberkati, usahaku diberkati, aku sehat, aku kuat. Realitanya memang kita sakit. Tapi jangan katakan, aku sakit terus, aku lemah, aku mau mati, aku susah. Sepertinya mau mati hidupku. Gak ada jalan keluar, gak mungkin sembuh, gak mungkin pulih. Gak mungkin aku sanggup lagi melewati tahun ini. Don't do it. Jangan katakan itu. Perkatakan imanmu. Perkatakan harapanmu. Perkatakan apa yang kau inginkan terjadi. Itu yang saya lakukan. Saya perkatakan itu, orang benar, anak cucunya tidak akan peminta-minta. Itu kan Mazmur 37 ayat 25. Mazmur 37 ayat 26, anak cucunya menjadi berkat. Aku berdoa, anak cucuku menjadi berkat. Padahal aku belum punya cucu. Tapi itu iman. Iman kan belum kita lihat tapi percaya. Kita belum masuk ke sorga. Tapi kalau ditanya, kita meninggalkan dunia, kita kemana? Kita pasti ke sorga. Karena kita percaya Tuhan Yesus telah menjamin keselamatan kita lewat kayu salib. Oleh karena itu saya mau katakan, tema hari ini sangat bagus. Imanilah bahwa orang benar, anak cucunya tidak akan peminta-minta. Coba sama-sama katakan, anak cucuku tidak akan peminta-minta. Bila perlu tulis dalam caption yang ada di baris-baris yang ada di sosial media. Katakan, anak cucuku tidak akan peminta-minta. Imani itu, tulis caption itu. Menjadi satu iman bagimu. Menjadi satu kekuatan, anak cucuku tidak akan peminta-minta. Ucapkan berulang-ulang. Dan aku pun tidak akan peminta-minta. Anak Tuhan tidak peminta-minta. Bapak Ibu, saya menghargai kesusahanmu mungkin saat ini. Saya menghormati kalau Bapak Ibu masih meminjam di sana, di sini. Karena menyekolahkan anak, karena membangun rumah atau yang lain-lain. Atau mengobati keluarga yang lagi sakit. Saya menghormati. Tapi saya percaya ada Tuhan Yesus lebih daripada segala-galanya. Tuhan tidak akan membiarkan engkau meminjam seterusnya. Itu maksud firman Allah. Tuhan tidak akan membiarkan engkau meminta-minta seterusnya. Imanilah firman Allah. Anak cucu orang benar. Mazmur 37 ayat 6 menjadi berkat. Dalam Alkitab dikatakan bagaimana keturunan Abraham adalah orang yang diberkati Tuhan. Yang saya sedihkan adalah seringnya banyak orang-orang mengeluhkan keadaannya. Selalu menceritakan situasinya dengan berkata, keadaanku susah, keadaanku berat, ekonomi berat, sepertinya makin buruk, sepertinya aku gak mungkin sanggup sekolahkan anak, sepertinya aku tidak bisa menikahkan anak. Ada yang anak gadis, anak muda bilang, sepertinya kami gak bisa menikah, gak ada duit. Dan keadaan situasi usaha pun mungkin aku di PHK, padahal belum di PHK. Kata-kata negatif, kata-kata pesimis jangan ucapkan. 2 Korintus 4 ayat 13. Dari mulut kita ini katakan iman. Coba ikuti apa yang saya katakan. Anak cucuku tidak akan peminta-minta. Orang benar anak cucunya jadi berkat. Imani itu, yakini itu. Sampai di alam bawah sadar. Percaya janji Tuhan ya dan amin. Lukas 1 ayat 37. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Markus 9 ayat 23. Bagi orang percaya tidak ada yang tidak mungkin. Sehingga saya mengajak semua kita yang menyaksikan sosial media ini. Punyalah iman, punyalah mental pemenang. Meskipun saat ini mungkin kelihatannya kalah.
Saya katakan ya, kelihatan kalah. Karena Tuhan katakan Roma 8 ayat 37 kita lebih daripada pemenang. Kelihatan kalah. Saat di proses ini mungkin engkau sepertinya kalah, lemah, gagal. But that is not result. Itu bukanlah kesimpulan. Tuhan masih koma samamu, sama saya. Belum titik. Buktinya apa? Kita masih bernapas. Kita masih diberi kehidupan. Berarti kita punya keyakinan yang kuat. Bahwa hidupku bisa berubah. Bersukacitalah dalam pengharapan. Tekunlah berdoa. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Nah saudara yang saya kasihi. Ayo mulai hari ini ya. Coba sama-sama kita belajar berhenti menceritakan keadaan kita. Ada 3 jenis manusia dalam berkata-kata. Yang pertama ada orang yang berkata-kata mengomongi orang lain. Nah, itu kata-kata yang paling rendah. Mazmur 1 ayat 1 katakan jauhilah penggosip. Jauhilah orang yang suka bergosip. Bergosip itu adalah menceritakan orang di belakangnya untuk menjatuhkan dia. Itu bergosip. Jadi kalau saya ngomong dengan saudara tujuannya melemahkan seseorang itu bergosip. Tapi kalau saya bicara dengan saudara untuk menolong orang, untuk membangun orang itu gak gosip. Nah saudara, ada orang yang kalau ketemu hanya mengomong-ngomongi orang lain. Jauhi orang seperti ini. Menurut Mazmur 1 ayat 1, jangan duduk dengan pencemooh. Maksudnya jangan duduk dengan orang yang suka membicarakan keburukan orang lain. Jangan suka duduk untuk menjatuhkan orang lain. Dan jauhi juga orang yang bermuka dua. Yang di dekatmu dia manis, di belakangmu pahit. Di depanmu dia menceritakan kebaikanmu, di belakangmu engkau dihabisi dia. Jauhi orang-orang yang bermuka dua, banyak sekarang, jauhi. Jangan habiskan waktumu dengan orang-orang yang bermuka dua, yang suka mengomong-ngomongimu di belakang, menggosipmu di belakang, banyak sekali. Bertemanlah dengan orang yang tulus mengasihimu. Sedikit orang yang tulus, tapi ada. Temanilah itu, daripada kau terjebak, daripada Bapak Ibu terjebak dengan orang yang bermulut manis, yang senang menjatuhkanmu di belakang, tetapi kelihatan teman di depan. Bisa kok kita rasakan orang itu. Bisa, dinding bisa bicara. Artinya apa yang dia ucapkan tanpa Bapak Ibu dengar, maka akan Ibu tahu itu satu waktu siapa yang tulus, siapa yang bermuka dua, siapa yang munafik. Itu jenis orang yang pertama, suka ngomong-ngomongi orang lain. Padahal Galatia 6 ayat 4 bilang apa? Galatia 6 ayat 4, jangan urus urusan orang lain. Don't kepo. Tulis dalam caption, don't kepo. Don't kepo. Apa arti kepo? Suka mau tahu dengan orang lain. Ya, don't kepo. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak mau suka ngomong-ngomongi orang lain. Kita mau mengevaluasi diri sendiri. Saya belajar. Kalau sudah mulai terjebak dengan orang-orang yang suka ngomongin orang lain, di otak saya ada alarm. Ganti topik, ganti topik. Atau yang kedua, menghindar dari grup ini. Nah saudara, jauhi seperti itu. Yang kedua, ada orang jenis manusia, tadi kan saya bilang 3 jenis orang dalam berbicara. Ada berbicara suka ngomong-ngomongi orang lain. Itu adalah orang yang paling rendah levelnya. Yang kedua, ya itu yang saya bilang tadi don't kepo ya. Terima kasih ada dari Manado, ada dari berbagai tempat yang sudah melihat live ini, berbagai tempat. Terima kasih buat gift-nya yang sudah diberikan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Ada juga orang yang kedua levelnya adalah dia hanya membicarakan situasi, keadaan-keadaannya. Di mana dia hanya menceritakan situasi, keadaan, wah ekonomi makin berat, ekonomi makin susah, keadaan semuanya serba sulit. Ini level yang kedua, suka ngomong-ngomongnya keadaan-keadaan aja. Wah di sana keadaannya ada bencana ini, seperti ini, situasi yang di sana terjadi kesulitan. Level yang ketiga, ini yang paling penting. Orang yang membicarakan masa depan. Orang yang level ketiga inilah yang saya anggap orang yang sangat diinginkan Tuhan. Bagaimana hidupmu ke depan lebih baik daripada yang sekarang. Level 1 tinggalkan orang-orang yang suka ngomong-ngomong orang lain. Dan yang kedua, jangan suka membicarakan situasi kita hanya sekedar, wah keadaanku sulit, keadaanku berat, keadaanku banyak masalah.
Mana lagi nada-nadanya, nada-nada mengasihani diri sendiri. Victim mentality. Milikilah victory mentality, mental pemenang. Berkata, lewat masalah ini aku kuat. Coba katakan, captionnya tulis, lewat masalah ini ada kekuatan. Atau tulis kalimat captionnya adalah, Tuhan mendatangkan kebaikan. Sehingga kata-kata saudara itu akan mengencourage, memotivasi, mendorong saudara untuk menang. Bahkan ketika engkau sakit, engkau berkata, aku kuat, aku sehat. Tuhan urapi obat ini. Aku sehat, aku kuat, Tuhan urapi obat, Tuhan urapi dokter rumah sakit. Perkatakan terus. Bagaimana Pak Pendeta kalau nanti akhirnya memang kita mati? Semua juga orang akan mati. Tapi sebelum kita mati, kita menjadi orang yang memiliki iman dalam pertandingan iman ini. Hidup ini adalah pertandingan iman. Jangan mau tawar hati. Lihat ada 12 pengintai orang Israel yang diutus oleh Musa. Lihat hanya 2 yang berkata positif. Berkata iman, Yosua dan Kaleb. 10 lagi berkata, enggak mungkinlah kita serang. Tentara mereka tinggi-tinggi, mereka besar-besar. Kita dipatuk nanti, kita kalah, kita pasti habis. Lihat Yosua dan Kaleb berkata apa? Kita kuat, bersama Tuhan kita bisa. Bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Bersama Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Dan lihat Yosua dan Kaleb sampai kepada tanah perjanjian. Selebihnya tidak sampai. Kenapa? Perkataan. 2 Korintus 4 ayat 13. 2 Korintus 4 ayat 13. Perkatakanlah imanmu. Itu bunyinya. Intinya itu. Perkatakanlah imanmu. Aku begitu. Saat aku sakit, aku perkatakan, Tuhan Yesus memberikan aku kesehatan. Tuhan Yesus urapi obatku ini. Tuhan Yesus mengurapi channel-channel YouTube-ku ini. Atau sosial media apapun yang kupakai. Tuhan urapi. Tuhan pakai jadi berkat bagi banyak orang. Saya memperkatakan kemenangan. Saya memperkatakan iman. Saya memperkatakan apa yang kuharapkan. Orang dunia aja pun tahu. The law of attraction. Itu yang sering dikatakan motivator. Bahwa apa yang kita perkatakan itu akan terjadi pada kita. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Teman-temanku, jangan suka memperkatakan kekalahan. Jangan suka memperkatakan keadaanmu yang sulit. Selalulah berkata iman, berkata kemenangan. Pasti ada jalan keluar. Pasti ada kebaikan. Pasti ada kemenangan. Pasti ada solusi. Saya begitu. Kenapa saya begitu? Karena itu firman Allah. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Bagi orang yang mengasihi dia. Bagi orang yang terpanggil kepada Tuhan, melayani Tuhan. Saudara, percayalah. Situasi buruk yang kita hadapi saat ini tidak selamanya. Situasi berat yang kau hadapi tidak selamanya. Apapun situasi berat dalam pernikahanmu, percayalah ada jalan keluar. Keluarga-keluargaku yang di sosial media. Banyak sudah minta sama konseling sama saya. Banyak minta doakan. Semampu saya doakan. Semampu saya balas chat kalian. Saya balas di HP saya 0811 63 73 47. Saya balas dan saya upayakan supaya bisa membalas. Saya melihat beberapa keluarga sangat berat memang penderitaanmu. Terlebih dalam pernikahan. Terlebih dalam pengkhianatan, perselingkuhan. Begitu banyak istri-istri yang frustrasi, stres, depresi. Begitu banyak suami-suami juga yang dikhianati istrinya. Suami juga banyak yang terpuruk. Semalam 2 malam yang lalu berturut-turut saya ditelepon oleh suami. Tolong saya Pak Pendeta. Istriku berselingkuh terus. Istriku terus dengan laki-laki lain. Stres sekali dia. Kami video call beberapa bapak-bapak. Kalau dengan bapak-bapak saya mau video call. Kalau dengan mama-mama saya gak mau video call. Nanti tidak baik. Ya, nanti kita pandang-pandangan jadi kurang bagus kalau mama-mama. Kalau bapak-bapak saya video call dengan mereka. Mereka nangis semuanya, nangis. Saya membayangkan Tuhan Yesus menampung air matamu.
Dalam Mazmur 56 katakan, ayat 8 dan 9. Tuhan menampung air mata kita. Tuhan menampung air mata kita. Ibu, mungkin engkau sedang merasa stres, depresi, frustrasi dalam pernikahanmu karena suamimu selingkuh. Atau bapak karena istrimu yang selingkuh. Saya hanya katakan, menangislah pada Tuhan. Tuhan tahu suatu waktu kita tertekan. Tuhan tahu suatu waktu kita letih. Tuhan tahu suatu waktu kita lesuh. Tuhan tahu suatu waktu kita tidak kuat. Tuhan tahu suatu waktu kita berbeban berat. Tapi peganglah firman Allah. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kau alami adalah pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatanmu. Tuhan sudah menggaransi di baris terakhir. Dan aku telah menyediakan jalan keluar kepada setiap masalahmu. Itu 1 Korintus 10 ayat 13. Ada janji Tuhan. Engkau bapak, engkau ibu lebih kuat daripada masalahmu. Tulis dalam caption ini. Senang saya banyak bergabung. Semakin bertambah-tambah, tulis dalam caption ini. Tulis kalimatnya begini. Saya lebih kuat dari masalahku. Tulis itu. Tulis. Saya lebih kuat dari masalahku. Tulis. Ucapkan. Tanamkan. Bila perlu buat dalam WA-mu. Captionnya. Saya lebih kuat dari masalahku. Saya lebih kuat. Saya lebih hebat dari masalahku. Kenapa engkau lebih kuat? Karena ada Tuhan Yesus di hatimu. 1 Yohanes 4 ayat 4. Roh Allah yang ada padamu lebih besar daripada roh dunia ini. Pesanku, wake up, bangkit, semangat, jalani hidupmu. Di ujung sana ada jalan keluar Tuhan sudah sediakan. Bertahan dalam kesusahanmu, bertahan dalam kesedihanmu, bertahan dalam kesakitanmu. Yakobus 1 ayat 12 bilang begini. Berbahagialah orang yang bertahan di dalam penderitaan. Karena mereka akan memperoleh mahkota. Yakobus 1 ayat 12. Bertahan. Ibu, bertahan dalam penderitaanmu. Bertahan dalam kesusahanmu. Tuhan pasti akan menolong engkau. Satu yang tidak boleh ibu lepaskan, imanmu. Imani. Sesakit apapun, sesulit apapun pernikahanmu. Sejahat apapun perempuan itu yang mencuri suamimu. Dengar. Ada banyak pertanyaan ke saya. Pak Pendeta, bagaimana caranya supaya suamiku kembali ke saya? Karena suamiku sudah lebih betah tidur dengan selingkuhannya. Saya jumpai ini kasus, banyak pertanyaan ke saya. Saya hanya katakan kepada ibu, yang mengubah manusia itu hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup mengubah manusia. Karena Tuhan pencipta manusia. Enggak bisa kekuatan kita. Enggak bisa kekuatan kita. Dan berhentilah berpikir. Sampai kapan dia selingkuh? Sampai kapan dia menyakiti aku? Sampai kapan dia membuat aku tekanan mental? Itu viral di TikTok saya. Bahwa perselingkuhan adalah dosa yang sangat jahat. Yang membuat pasangannya stres, depresi, frustrasi, trauma seumur hidup. Itu sangat viral. Itu faktanya. Sekalipun pasangannya bertobat, memori itu tidak hilang. Ingatan itu tidak hilang. Sakit hati bisa menurun, sakit hati bisa hilang. Karena diampuni, karena melepaskan pengampunan, karena memaafkan. Tapi memori itu tidak akan pernah hilang. Kenapa memori tidak pernah hilang? Karena memori itu ada di otak kita. Ada sel ingatan. Apalagi peristiwa itu terjadi setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Di sosial media aku ada yang bilang, aku 24 tahun, 27 tahun diselingkuhi. Ya ampun, berat sekali yang ibu alami itu. Saya berdoa, sehat-sehatlah ibu. Bagaimana bisa engkau kuat menjalani hidup segitu lama? Begitu lama ibu dibohongi. Kita dibohongi orang 3 hari udah marah. Kita dibohongi orang seminggu kita sudah gak suka lihat dia. Tapi saya melihat keluarga-keluarga saya di YouTube ini. Ada yang 10 tahun dibohongi suaminya.
27 tahun dibohongi suaminya. Udah pasti selingkuh dengan bohong itu satu paket. Satu paket itu. Pokoknya kalau udah selingkuh udah kacau lah hidupnya. Saya khotbahkan itu viral itu. Orang yang selingkuh itu gangguan jiwa. Kalau jiwanya sehat dia gak mungkin lakukan itulah. Karena melakukan itu maka dia akan merusak anak-anaknya, membunuh anak-anaknya, merusak istrinya atau merusak suaminya. Hanya orang yang sakit jiwa lah yang merusak keluarganya. Hanya orang yang sakit jiwa lah yang menyakiti pasangan yang dicintai, yang harusnya dilindungi dia. Hanya yang sakit jiwa lah yang merusak mental keluarganya. Doa saya, ibu dan bapak. Kalau engkau bertanya ke saya, bagaimana caranya Pak supaya pasanganku dipulihkan? Yang pertama, bawalah dalam doa. Itu yang dilakukan oleh Daud di dalam menghadapi keluarga yang hancur. Daud juga memiliki keluarga hancur. Dan Daud juga punya dosa yang sangat besar. Yaitu mengambil Berseba dan membunuh suami Berseba, Uria. Dan akhirnya anaknya Absalom mengkudeta dia, mau membunuh dia. Dan anaknya Amnon memperkosa anaknya juga Tamar. Stres. Dan mertuanya mau membunuh dia, Raja Saul. Jadi Daud adalah contoh keluarga yang broken dan hancur. Tapi lihat, kehancuran dia datang kepada Tuhan. Itu bedanya Daud dengan Saul. Saul gak mau merendahkan hati, gak mau mengaku dosa. Daud dia mau merendahkan hati dan berkata, Tuhan, ampuni dosaku. Lewat Nabi Nathan dia dituntun bertobat dan berubah. Saudara, baru saya baca di sini ada yang 10 tahun dikhianati. Saya sangat turut merasa berat yang ibu rasakan. Tuhan yang menguatkan engkau. Tuhan yang memberikan ibu kekuatan. Ingatlah, pencobaan yang kau alami tidak melebihi kekuatanmu. Saudara yang saya kasihi, yang pertama adalah berdoa. Ketika kita membawa dalam doa, kita bisa bicara kepada Bapa. Tuhan kita itu adalah disebut Bapa. Bapa, hubungan yang indah Bapa dengan anak. Bahkan saya ajarkan, nangislah kalau mau nangis. Mazmur 126 ayat 5, orang yang menabur dengan air mata, orang yang mencucurkan dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Kadang-kadang memang kita sangat sedih dalam menjalani hidup ini. Maka Tuhan berikan kita air mata, kelenjar air mata, dan kita bisa nangis. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku yang letih, yang lesu, yang berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Sehingga ibu dan bapak ketika datang kepada Tuhan, saya juga dalam masalah-masalah hidup ini kadang saya nangis kepada Tuhan. Saya tidak nangis kepada manusia. Dan setiap air mata ibu dan bapak ditampung di kirbat Tuhan. Dan setiap air mata ibu dan bapak akan menuai sorak-sorai. Menangis bukan karena sedih masalah itu aja, tapi menangislah karena percaya bahwa di balik masalahmu ada kebaikan Tuhan. Bahwa di balik masalah kita ada rencana Tuhan. Bahwa di balik masalah kita Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Bapak Ibu yang saya kasihi. Yang kedua, teruslah berbuat baik. Teruslah berbuat baik. Tabur kebaikan kepada orang. Kalau pasanganmu sudah selingkuh, suamimu sudah selingkuh, yang pertama tadi saya bilang bawa dalam doa, yang kedua menabur kebaikan kepada suami yang selingkuh. Keluarga-keluarga saya sosial media ada yang protes. Bagaimana Pak Pendeta, suami sudah jahat, masa kita berbuat baik? Galatia 6, katakan ayat 9. Kalau engkau tidak jemu-jemu berbuat baik, kalau engkau terus menabur kebaikan, engkau akan menuai kebaikan. Roma pasal yang ke-12 ayat 20 sampai ke-21 dikatakan adalah kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Pesanku, teruslah berbuat baik ke suamimu. Karena selingkuhannya itu berbuat baik ke dia. Kenapa dia ke sana? Karena dia memang diservis. Dan di sana mungkin ramah, berbuat baik. Tapi tujuannya jahat, tujuannya salah. Tujuannya merusak keluarga orang, tujuannya merusak anak-anak orang, tujuannya merusak pernikahan orang. Biar Tuhan berurusan dengan dia. Biar Tuhan yang bekerja lewat dia. Bagian dia itu urusan Tuhan. Tapi untuk suamimu kembali, ibu tabur kebaikan. Berat memang.
Tapi ada Roh Kudus dalam kitab Roma 5 saya baca. Bahwa dengan kasih Tuhan orang bisa bertobat. Roma 5 ayat 8. Tuhan Yesus mati di kayu salib saat kita berdosa. Itu loh. Roma 5 ayat 8. Kita berdosa, kita jahat. Kita banyak kejahatan kita. Tapi dia mati di kayu salib saat kita dalam keadaan jahat. Saat kita berdosa. Jadi maksud saya, walaupun suamimu sudah jahat, tetap menabur kebaikan. Tetap menabur kebaikan. Pertahankan pernikahanmu sampai kematian memisahkan. Berat, tapi dalam Tuhan Yesus engkau mampu. Dalam Tuhan Yesus engkau bisa. Ada kekuatan Tuhan yang menyertai saudara. Saudara, saya kembalikan kepada perikop tadi. Orang benar, anak cucunya tidak akan peminta-minta. Saudara, yang pertama tadi saya katakan, hiduplah benar dalam Tuhan. Hiduplah benar. Dalam kitab Mazmur 1 ayat 1 sampai 6, jelas perbedaan antara orang fasik dengan orang benar. Orang fasik, orang yang tidak mengenal Allah, hidupnya akan melayang. Orang benar, hidupnya bagaikan pokok, pohon yang ditanam di tepi aliran air sungai. Maka akarnya akan merambat dan dia akan bertumbuh lebat dan berbuah lebat. Daunnya akan tetap hijau. Maka pesan saya, tetaplah renungkan firman Tuhan siang dan malam. Mazmur 1 ayat 1 dikatakan, berbahagialah orang yang merenungkan firman siang dan malam. Nggak usah renungkan kejahatan suamimu. Nggak usah renungkan kejahatan istrimu. Nggak usah renungkan kejahatan orang. Siapapun kita, kalau merenungkan kejahatan orang, kita lemah. Saya begitu Bapak Ibu. Kalau saya merenungkan kejahatan orang lain ke saya pun lemah. Maka Tuhan bilang, renungkanlah firman siang dan malam. Terima kasih buat gift yang saudara berikan. Tuhan Yesus memberkati. Renungkanlah firman siang dan malam, maka seperti pohon yang tertanam di aliran sungai. Maka saudara, akarmu akan kuat. Itu yang saya lakukan. Ketika masalahku berat, masalahku juga berat. Banyak peristiwa yang ku alami dalam hidupku. Apa yang ku lakukan? Ku ganti perenunganku. Pada waktu aku merenungkan masalah itu, aku drop. Semakin ku renungkan kejahatan orang, semakin imanku drop. Semakin ku renungkan masalah keluargaku, pernikahanku, anak-anakku, keuanganku, semakin aku drop. Sekarang Bapak Ibu, ku ajarkan. Renungkanlah akan Tuhan. Firman Tuhan. Di sini ada mengatakan 20 tahun ada pengkhianatan. Suatu hal yang sangat dengan 3 anak. Dan selalu mengganggu. Saya berdoa, ibu dikuatkan Tuhan. Bapak juga dikuatkan Tuhan. Tidak mudah, tapi pesan saya, ganti perenunganmu. Jangan renungkan terus kejahatan suami. Renungkanlah firman Tuhan. Ganti perenunganmu. Kalau ibu renungkan kejahatan orang, kejahatan edamu, kejahatan mertuamu, kejahatan pasanganmu, kejahatan orang lain, mentalmu rusak. Mentalmu gak sehat. Saya berdoa, ganti perenunganmu. Ingat firman Tuhan, Yosua 1 ayat 8. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, supaya engkau bertindak berhati-hati. Maka apa yang kau kerjakan beruntung dan berhasil. Coba tulis captionnya ya. Tulis captionnya kalimatnya begini. Ku ganti perenunganku. Atau gini. Aku merenungkan firman siang dan malam. Aku merenungkan firman Tuhan. Itu caption bagus. Jangan lagi merenungkan suami yang udah pergi 3 tahun meninggalkanmu. Suami yang meninggalkanmu 5 tahun. Sudahlah, kalau melintas dalam pikiranmu wajar. Tapi jangan menjadi perenungan. Renungkan firman siang dan malam. Perkatakan, suamiku akan kembali. Suamiku akan bersamaku lagi. Suamiku akan bersama anak-anakku kembali. Perkatakan, lihat dan tabur kebaikan. Tabur firman Tuhan. Tabur kebaikan, lihat. Nanti suamimu bisa kembali. Sampai bapak ibu diceraikan oleh kematian. Demikian juga bapak-bapak, kalau istrimu yang lari,
Jangan renungkan terus perbuatan istrimu. Siapapun, kalau kita merenungkan kejahatan, merenungkan yang menyakiti kita, siapapun pasti drop. Siapapun, termasuk saya, termasuk semua pendeta. Maka kalau mau sehat mental, mau sehat iman, mau mengalami kemenangan, ganti perenungan. Tuliskan di situ, ku ganti perenunganku. Jadi ketika ibu sendirian di rumah, udah renungkan firman Tuhan, lihat YouTube Suheri Gultom. Pasang. Dengar-dengar YouTube Suheri Gultom. Saudara pasti diberkati dengan firman Allah. Daripada merenungkan perkataan-perkataan suami yang toksik. Daripada merenungkan perkataan mertua yang toksik. Daripada merenungkan edamu yang toksik. Kemungkinan ada juga mungkin edamu yang toksik. Jangan renungkan kata-kata edamu yang toksik itu. Renungkan firman Tuhan. Ya, ibu bapak, saya senang ibu dan bapak menjawab amin, amin. Terjadilah, amin itu artinya terjadilah padamu, diberkatilah engkau. Saya jauh secara tempat bagimu, tapi tiap malam bapak ibu kudoakan. Tiap malam bapak ibu itu kubawa dalam doa. Tidak karena lamanya, tapi aku merasa keluarga-keluargaku yang di sosial media sedang berjuang dalam sakit hidup ini, dalam kepahitan yang berat. Aku berdoa, tidak ada di antaramu yang putus asa. Aku berdoa, setiap saudara memperoleh kemenangan. Perhatikan cara hidupmu. Kalau kita percaya orang benar anak cucunya tidak meminta-minta, perhatikan cara hidupmu. Ya, Efesus 5 ayat 15-16, pergunakanlah waktu yang ada ini. Sebab waktu ini adalah jahat. Arti jahat di sini adalah ada waktu yang dipakai orang, tapi orang itu makin menurun hidupnya. Saya berdoa dengan mau berlalunya tahun ini. Waktu yang saudara gunakan, waktu yang membuat engkau semakin baik, semakin dewasa, semakin bertanggung jawab, semakin matang, semakin engkau jadi berkat bagi anak cucumu. Saya mengasihi Bapak Ibu, senang menjumpai saudara dalam sosial media. Saya jarang live. Tapi kalau saudara respon seperti ini, saya akan pertimbangkan untuk lebih sering lagi live. Saya akan besok saya akan ganti layarnya supaya bisa lebih banyak membaca permohonan-permohonan Bapak Ibu sekalian. Pesan saya tadi yang paling penting, imani orang benar, anak cucunya tidak akan peminta-minta. Itu Mazmur 37 ayat 25. Ayat 26, orang benar, anak cucunya jadi berkat. Imani itu. Yang berikutnya tadi saya katakan adalah ganti perkataanmu. Jangan memperkatakan masalah. Jangan memperkatakan keadaan. Jangan memperkatakan kesulitan. Perkatakanlah imanmu. Perkatakanlah keyakinanmu. Perkatakanlah harapanmu. Perkatakanlah apa yang kau inginkan. Saya menginginkan anak cucuku naik. Saya perkatakan anak cucuku naik. Aku berkata suami istri semakin rukun damai. Maka kami semakin rukun damai. Aku berkata bahwa pelayanan gereja GB Pelita Medan semakin bertumbuh berkembang. Pelayanan sosial media semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Saya berkata aku sehat. Saya memperkatakan iman. Dan iman yang kuperkatakan itu akan diikuti oleh perbuatan. Sebab iman tanpa perbuatan mati. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Saudara, yang tidak kalah penting, ganti perenungan. Ganti perenungan. Saya sudah melihat beberapa di antara saudara sangat letih dan lesu. Sangat berat hidupmu. Tuhan berkata padamu, Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku yang letih, yang lesu, yang berbeban berat, aku akan berikan kelegaan padamu. Aku percaya ibu dan bapak, ketika engkau datang kepada Tuhan Yesus, ada kelegaan. Itu yang ku alami. Kadang aku datang ke keluargaku, kalau aku mengeluhkan kepada manusia, kadang manusia itu membuat aku makin lemah. Tapi semakin aku datang ke Tuhan, aku semakin kuat. Aku semakin diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung dengan saya. Saya akan aktif untuk live mulai hari ini. Besok juga saya akan live. Dan saya percaya kita akan banyak lebih enak diskusi lagi besok dengan layar yang lebih lebar. Sehingga saya bisa membaca
Tapi sekilas saya sudah melihat dari berbagai daerah yang sudah bergabung. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara. Mungkin saudara sedang bekerja, jangan terganggu pekerjaannya, terus bekerja. Mungkin sedang di rumah, teruslah saudara merenungkan firman Tuhan. Jangan lupa ganti perenunganmu. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan jangan lupa perkatakan, aku kuat, aku menang, anak cucuku tidak akan peminta-minta. Lihat apa yang Bapak Ibu imani pasti akan jadi. Pengkhotbah 3 ayat 11, semua indah pada waktunya. God bless you all. Saya pamit dulu saat ini. Besok kita akan ketemu kembali. Dan saya percaya besok kita akan bisa lebih enak lagi untuk saling berkomunikasi lewat sosial media. Saudara, saya berdoa untuk kita semua ya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengimani bahwa orang benar anak cucunya tidak peminta-minta. Kami mengimani Mazmur 37 ayat 25 dan 26. Orang benar anak cucunya jadi berkat. Kami mengimani itu Tuhan. Meskipun saat ini sulit kehidupan kami. Meskipun saat ini berat yang kami hadapi. Keuangan kami berat, usaha kami berat. Tapi kami percaya kami akan melihat kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan. Tuhan berikan kami hikmat kesehatan. Supaya kami bekerja rajin, bekerja disiplin, bekerja benar, hidup benar. Bagian kami hidup benar, bekerja benar. Dan bagian Tuhan memberkati kami. Hamba-Mu berdoa buat keluarga-keluargaku yang ada di sosial media. Hamba-Mu merasakan mereka sangat berat dalam hidup mereka. Sebab Engkau berkata, marilah kepadaku yang letih, yang lesu, berbeban berat. Engkau akan berikan kelegaan. Aku merasakan di antara mereka ada yang sangat letih hidup mereka. Ada yang sangat lesu hidup mereka. Ada yang sangat berbeban berat. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, kuatkan mereka. Tampunglah air mata mereka di kirbat-Mu. Karena Engkau berkata Mazmur 126 ayat 5. Orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang bekerja, menolong mereka. Tambahkan semangat mereka, tambahkan kekuatan mereka, tambahkan sukacita mereka. Bapa, beberapa mereka sangat-sangat sulit pernikahan mereka. Karena suami mereka mengkhianati mereka. Ada istri yang mengkhianati suami. Sangat berat. Engkau berkata Mazmur 133 ayat 1-3. Di mana keluarga rukun dan damai, kesana Allah memerintahkan berkat-berkat kehidupan. Mungkin rumah tangga mereka sedang tidak rukun damai. Sehingga berkat jauh dari mereka. Hamba-Mu berdoa, Tuhan pulihkan pernikahan yang hancur. Tuhan pulihkan keluarga yang remuk. Tuhan pulihkan keluarga yang penuh persoalan. Hamba-Mu berdoa, buatlah mereka mati terhadap egois. Sehingga mereka tidak mau lagi berfokus pada diri sendiri. Tapi mereka berfokus kepada Tuhan. Sehingga keluarga mereka bisa pulih. Suami yang lari, pulangkan kembali ke istrinya dan kepada anak-anaknya. Istri yang lari, pulangkan kembali ke suami dan istrinya. Ada mujizat. Mujizat pertama itu di perkawinan Kana, di mana air jadi anggur. Aku percaya masih ada mujizat dalam perkawinan demi perkawinan, pernikahan demi pernikahan. Karena kalau suami istri rukun damai, kesana Allah akan memerintahkan berkat kehidupan. Berkatilah mereka, kuatkanlah hati mereka, hiburkanlah mereka. Ajarkanlah kami untuk memperkatakan iman, memperkatakan harapan, memperkatakan apa yang kami inginkan terjadi. Kami tidak sekedar memperkatakan situasi kami. Lebih daripada itu, kami perkatakan iman. Ajarkan kami semua mengganti perenungan kami. Kami mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Filipi 4 ayat 8. Memperkatakan yang baik, yang suci. Memperkatakan kebajikan. Biarlah itu kami lakukan. Terima kasih. Berkati semua di sosial media keluarga-keluargaku yang kucintai dimanapun mereka berada. Kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan, damai sejahtera Allah memelihara, menyertai kami semua. Saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami diberkati.
Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Ya, besok kita ketemu lagi Bapak Ibu. Kita akan live setiap hari. God bless you all.